Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia, khatib tidak bosan-bosannya mengajak diri ini dan segenap jamaah Jumat, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian al-imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya jalan menuju surga sangatlah banyak, meskipun pintu utamanya cuma 8 buah. Sebaliknya jalan menuju neraka pun juga sangat banyak, meskipun pintu utamanya cuma 7 buah. Hendak masuk ke pintu yang mana kita? Tergantung kepada amal apa saja yang sudah kita kerjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apa surga yang kita harapkan nanti, tergantung kepada amal apa yang sudah kita lakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ada orang yang masuk pintu surga lewat ibadah yang khusyuk. Ada orang yang masuk ke dalam pintu surga lewat membayar zakat yang ikhlas dan sempurna. Ada orang yang masuk pintu surga lewat ibadah puasa yang diterima. Ada orang yang masuk ke dalam pintu surga lewat ibadah haji yang mabrur. Dan ada juga mereka yang masuk ke dalam pintu surga lewat ibadah sedekah dan amal-amal kecil yang lainnya yang terkadang dia tidak sadar saat melakukannya. Namun demikian ada juga orang-orang yang masuk ke dalam pintu neraka karena dia tidak mengerjakan salat. Ada yang masuk neraka karena tidak membayar zakat. Ada yang masuk neraka karena tidak berpuasa. Ada yang masuk neraka dia sudah mampu namun dia tidak mau pergi haji dan umrah. Dan ada juga amal-amal kecil yang ia lakukan, terkadang dia tidak sadar saat melakukannya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, namun jangan dikira tidak ada amalan-amalan kecil yang menghantarkan seseorang hamba itu ke dalam surga, kebahagiaan dunia dan akhirat.
Dan sebaliknya, jangan dikira tidak ada amalan-amalan kecil yang menghantarkan seseorang hamba itu ke dalam neraka, kebinasaan dunia dan akhirat. Terkadang kita melakukan sebuah amalan kecil, kemudian kita tidak memperhitungkannya, padahal amal kecil itu adalah tiket masuk ke dalam surga. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, ada sebuah kisah, ada seorang pemuda yang berjalan di padang pasir. Di tengah perjalanannya dia merasakan kehausan. Kemudian di perjalanannya dia menemui sebuah sumur. Kemudian dia turun ke dalam sumur dan dia minum daripadanya. Ketika dia naik ke atas, kemudian seorang pemuda ini melihat ada seekor anjing yang sedang menjilat tanah. Kemudian timbullah rasa iba di dalam hatinya, dan dia berkata di dalam hatinya, mungkin anjing ini sedang merasakan kehausan sebagaimana yang aku rasakan tadi. Kemudian dia turun lagi ke dalam sumur. Dia ambil air tersebut dengan sepatu tabungnya. Kemudian dia naik ke atas dan diberikanlah air tersebut kepada anjing yang kehausan tadi. Dalam satu riwayat, seorang pemuda tadi Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah masukkan ke dalam surga. Kaum muslimin rahimakumullah, kalaulah memberi minum seekor anjing yang kehausan dapat menghantarkan seseorang hamba itu kepada ampunan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jika yang kita beri minum itu kaum muslimin adalah anak-anak yatim? Bagaimana yang kita beri makan itu adalah fakir miskin? Bagaimana yang kita santuni itu adalah orang-orang yang tidak berpunya? Mungkin ampunan Allah dan surganya Allah jauh lebih besar daripada memberi minum seekor anjing tadi. Kaum muslimin rahimakumullah. Namun sebaliknya, Allah bisa saja memasukkan seseorang hamba itu ke dalam neraka, bukan karena dia tidak salat, bukan karena dia tidak membayar zakat, bukan karena dia tidak berpuasa dan pergi haji dan lain sebagainya. Mungkin ada amalan-amalan kecil yang dia lakukan, kemudian dia tidak memperhitungkannya. Di dalam sebuah hadis disebutkan dan diceritakan, ada seorang wanita yang ahli ibadah namun divonis masuk ke dalam neraka. Apa masalahnya? Gara-gara seekor kucing. Apa yang ia lakukan kepada kucing tersebut? Dia kurung kucing itu di dalam kamarnya, tidak diberi minum, tidak diberi makan, sampai kucing itu mati. Dalam satu riwayat, Allah masukkan dia ke dalam neraka gara-gara menyakiti seekor kucing. Seekor kucing yang tidak berharga mungkin di hadapan kita, kalau disakiti bisa menghantarkan seseorang hamba itu ke dalam neraka Allah. Bagaimana jika yang kita sakiti itu kaum muslimin adalah makhluk berwujud manusia yang imannya sama dengan kita, kemudian kita sakiti dia, kita hina dia, kita caci dia, mungkin nerakanya Allah jauh lebih besar daripada menyakiti seekor kucing tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu disebut dengan muslim yang sejati apabila dia mampu memelihara lidahnya dan tangannya. Maka daripada itu kaum muslimin,
peliharalah lidah kita, perkataan kita, perbuatan kita, jangan sampai menyakiti hati dan perasaan orang lain, supaya nanti kita bisa selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.